Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 14. Pada kali ini saya ingin melengkapi tugas secara wajib, yaitu menjelaskan secara singkat biografi tokoh pahlawan. Saya mengambil Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yuk kita simak. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya nih, kalian kenal nggak sih siapa itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9? Dan ini merupakan penjelasan menurut versi aku ya. Jadi, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 atau biasa dikenal dengan nama aslinya Gusti Raden Mas Doro Jatun, yang lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912 dan meninggal di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988 saat beliau berumur 76 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono merupakan putra yang ke-9 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dan istri kelimanya, yaitu Raden Ajeng Kustilah atau dikenal dengan Kanjeng Ratu Alit. Beliau lahir sebagai pangeran kerajaan yang justru tinggal terpisah dengan keluarganya pada usia 4 tahun dan tinggal bersama pamannya. Beliau sangat beruntung karena bisa mengenyam pendidikan tinggi di sekolah Belanda yang ada di Yogyakarta, mulai dari Frobel School B atau Sekolah Taman Kanak-kanak, Eerste Europa Lagere School, Neutrale Europese Lagere School, dan ia hingga pindah ke Semarang dan Bandung untuk melanjutkan pendidikannya di HBS atau Hagere Burger School. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan tahun 1978. Ia juga pernah dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia serta pernah menjabat sebagai Ketua Kuarti Nasional Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Ngarsa dalam sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingologo Abdurrahman Sayyidin Ponorogo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Yogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan bersama Paku Alam IX merupakan penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangatlah buruk, seperti kas negara kosong, pertanian, industri, dan lainnya rusak berat akibat perang. Nah, oleh karena itu, agar roda pemerintahan Indonesia tetap berjalan dengan lancar, Sri Sultan Hamengkubuwono menyumbangkan harta kekayaannya sekitar 6 juta gulden untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan warga masyarakat, dan kebutuhan lainnya. Pada serangan umum 1 Maret tahun 1949, peranan Sultan Hamengkubuwono IX dalam serangan umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, ialah yang melihat semangat juang rakyat yang melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Soeharto, ia baru bertemu dengan Sultan setelah penyerahan kedaulatan. Untuk itu, Sultan menggunakan dana pribadinya atau dari Istana Yogyakarta untuk membayar gaji semenjak agresi militer kedua. Apa saja sih peranan Sri Sultan Hamengkubuwono? Jadi, peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama adalah pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari NKRI. Dan yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yaitu pada saat itu kota Republik Indonesia yang di Jakarta sedang diserang oleh Belanda. Untuk itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan, mempersiapkan dan menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Peranan yang ketiga yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen. Peranan yang keempat yaitu pada saat serangan umum 1 Maret 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk membantu TNI untuk menyediakan keraton sebagai tempat persembunyian para pejuang TNI. Peranan yang kelima Sri Sultan Hamengkubuwono yaitu pada tanggal 13 Juli 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono diutus atau diangkat menjadi Menteri Pertahanan Keamanan pada saat sidang pertama Kabinet Indonesia. Karena masih banyak peran-peran lainnya, saya hanya bisa menyebutkan beberapa saja. Untuk itu, saya mohon pamit dan mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.